Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semuanya? Semangat pagi, selalu ceria, semangat dalam belajar ya. Mari kita mulai belajar hari ini. Ucapkan sama-sama basmalah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban memelihara hewan dan juga tumbuhan serta bagaimana menjaga hewan-hewan langka. Nah, pasti anak bunda punya ya hewan peliharaan di rumah. Mungkin ada ayam, ada juga kucing. Mungkin ada juga beberapa anak bunda yang suka memelihara kelinci. Nah, dan juga pasti masih banyak lagi ya hewan-hewan peliharaan anak bunda di rumah. Nah, yuk kita simak baik-baik ya penjelasan dari bunda bagaimana cara kita menjaga hewan peliharaan, hak dan kewajiban terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oke. Hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, dan juga dampaknya bagaimana perburuan hewan langka. Sebelumnya, hak di sini adalah sesuatu yang dimiliki dan didapatkan oleh seseorang. Masih ingat ya? Nah, sedangkan kewajiban sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau anggota kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu pengertian dari hak dan juga kewajiban. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap hewan, kewajiban terhadap hewan meliputi yang pertama yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik, yaitu bisa memberinya makan, memberinya minum, membersihkan kandang, dan juga memandikannya. Anak bunda pasti sering ya melakukan hal-hal ini. Oke, jadi harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian hewan. Jangan sampai punah dianya. Terus selanjutnya yang ketiga, yaitu membuat cagar alam dan suaka marga satwa, tempat perlindungan hewan-hewan ya. Yang keempat, kalau mau menangkap ikan itu menggunakan kail dan jala saja. Jangan menggunakan bahan peledak, itu kasihan hewan-hewan ikan-ikannya ya. Sekarang hak terhadap hewan. Nah, kalau kita dapat hak terhadap hewan, kita bisa mendapatkan makanan dan minuman dari yaitu daging, ikan, telur maupun susu ya. Semuanya kan berasal dari hewan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pupuk dan juga bahan bakar dari kotoran hewan. Kemarin juga udah belajar ya tentang biogas ya. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan bahan untuk pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Yang keempat, mendapatkan hewan peliharaan untuk menjaga rumah kita. Itu hak yang bisa kita dapatkan dari menjaga hewan. Oke? Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan nih sekarang. Kewajiban kita terhadap tumbuhan meliputi yang pertama, merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Yaitu menanam, menyiram, memberi pupuk. Di rumah pasti banyak ya tanaman-tanaman ya, sering-sering disiram, diberi pupuk. Nah, yang kedua, kewajiban kita yaitu menjaga kelestarian tumbuhan. Yang ketiga, membuat cagar alam dan juga hutan lindung. Yang keempat, melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Oke? Hak terhadap tumbuhan yaitu satu, mendapatkan udara segar kitanya. Enak kan kalau kita bisa menghirup udara yang segar, tidak ada asap-asap. Yang kedua, mendapatkan bahan makanan dan minuman, yaitu sayuran, buah, teh, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa mendapatkan pemandangan indah dari alam. Yang keempat, mendapatkan bahan untuk pakaian. Contoh, kan baju-baju kita banyak yang berasal dari kapas. Jadi olah kapasnya itu. Nah, di sini beberapa hewan langka nih gambarnya. Ada orang utan, badak ucula 1, harimau Sumatera, dan lain-lain. Ini harus kita jaga kelestariannya agar hewan-hewan ini tidak cepat punah. Nah, kenapa supaya tidak cepat punah? Kenapa dia disebut hewan langka? Karena dia sedikit lagi. Nah, dampaknya perburuan hewan langka, hewannya akan punah. Yang kedua, terputusnya rantai makanan. Dan yang ketiga, bisa ekosistem terganggu. Yang keempat, sumber daya alam berkurang. Dan yang kelima,
kurangnya ilmu pengetahuan tentang satwa-satwa yang langka ataupun nanti bisa punah. Anak-anak Bunda, itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan juga tumbuhan, dan bagaimana kita menyikapi pemburuan hewan-hewan langka. Nah, Bunda harap nanti anak-anak Bunda bisa menerapkan bagaimana cara menjaga atau memelihara hewan dengan baik dan benar, dijaga dengan baik, dikasih makan, dimandikan, mungkin tempatnya atau kandangnya dicuci atau dibersihkan dan lain-lainnya ya. Nah, anak-anak Bunda juga bisa buka buku tematik tema 3-nya di halaman 98 sampai 101. Itu ada juga penjelasan tentang hak dan kewajiban serta terhadap hewan dan tumbuhan. Di halaman 99 dan juga 100 itu ada beberapa nama hewan langka dan juga tumbuhan-tumbuhan langka serta habitatnya ada di mana. Bisa anak Bunda pelajarin juga agar nanti ilmunya bertambah tentang hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan langka. Oke? Nah, untuk tugasnya anak-anak Bunda, coba anak-anak Bunda sikapi bagaimana sih pemburuan liar yang ada di Indonesia ini, bagaimana dampaknya terhadap hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Oke, untuk tugasnya silakan kirim di Google Classroom seperti biasa di tugas kelas ya anak-anak Bunda. Oke, untuk hari ini Bunda cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.